visi dan misi, khususnya visi yang dari Tuhan, Jemaat Berguna Bersama Menjadi Bergelimang, dan misi tahun 2014 ini saya menghimbau buat saudara supaya ada multiply terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Baik itu kasih yang kurang, multiply itu bukan hanya diibaratkan dengan uang, tetapi multiply itu diibaratkan apa yang menurut saudara kurang dalam kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara kurang sukacita, Tuhan akan multiplikan sukacita dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara kurang, badannya selalu sakit dan sedikit-sedikit sakit, ganti udara sakit, apa sedikit sakit, Tuhan akan berikan ekstra kekuatan buat saudara. Amin. Jadi biarlah tahun 2014 ini, apa yang kurang di dalam kehidupanmu, Tuhan akan buat multiply. Kalau saat ini saudara kurang kerjaan, akan ditambahin saudara. Kalau saat ini kurang ekonomimu, akan ditambahin. Apa aja yang kurang, kurang kesehatanmu, akan juga ditambahin. Kasih Tuhan akan turun dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin saudara. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti apa yang nggak pernah dipikirin orang atau diremehkan orang, justru itu diangkat oleh Tuhan. Justru apa yang nggak dianggap sama orang, justru itu akan dibuat multiply sama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Yakub main musik, bagus nggak? Bagus ya? Untung orangnya tidak di sini. Itu pun yang bagus Yakubnya atau musiknya? Dua-duanya, pasti kan? Keyboard bagus, yang main bagus. Nah, kalau saya mau tanya sama saudara hari ini, saudara ya, kalau kira-kira saudara dikasih sisir sama tas kresek, bisakah jadi suatu melodi yang baik? Bisa. Loh, saya mau tanya buat saudara, bisa nggak? Bisa. Tas kresek, tahu tas kresek? Iya. Kalau saudara kamu bapak kan dapat tas kresek sama sisir, sisirnya sisir yang kecil itu, yang zaman bahala itu saudara. Ya, bisa nggak kira-kira? Bisa. Iya caranya. Dimasukin deh. Ditiup itu, Bu, bisa jadi saksofon nggak? Bisa. Nggak bisa ya. Saya mau beritahu Pak hari ini. Saya baru dikasih tahu Bapak sama Ibu yang ini juga dari JKI, dari Salatiga ya Bu, Bapak. Iya. Oh dari Jogja, Salatiga melulu. Jogja, dia dari Jogja, dia datang mengantar anaknya untuk sekolah. Nah, dia kasih tahu namanya itu adalah Francisir. Ya. Saudara boleh lihat di YouTube Francisir. Modalnya modal sisir sama tas kresek. Tapi alat manusia yang namanya saksofon itu kalah hebat. Hanya dengan sisir dan dengan tas kresek. Namanya Francisir. Buka di YouTube Francisir. Dia main saksofon saudara. Sisir sama tas kresek jadi saksofon yang indah. Saya mau beritahu buat saudara, kalau Tuhan berkenan kita panggil tahun 2014. Saudara lihat itu sisir sama saksofon jadi sisir sama tas kresek jadi saksofon. Yang main saksofon aja kalah saudara. Saya mau beritahu buat saudara hari ini. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau saat ini hidup kita hancur, saat ini hidup kita tidak ada jalan keluar, saat ini hidup kita kok sulit, saat ini kita belum mengalami breakthrough. Ingat, sekalipun hancur menurut saudara, sekalipun sulit menurut saudara, tetapi saat ada di tangan Tuhan, semuanya menjadi berarti. Amen. Jika hari ini, sore ini, saudara kekurangan sesuatu, datang kepada Tuhan, kekurangan itu akan dirubah menjadi kelimpahan buat kita. Amin. Nah, kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ya, ini adalah favorit saya kemana-mana saya pergi. Pertama kali saya khotbah, tidak ngerti mau khotbah apa dikasih ini. Nah, ini saya mau share dan saya modifikasi saudara. Ya, apa yang Tuhan taruh di Ohio saya share buat saudara di tempat ini. Ya, saya berkata sama Tuhan, ini KKR mau dikasih ayat apa, saya juga tidak tahu Tuhan. Tuhan ingatkan, waktu kamu bingung buka Alkitabmu, kamu tidak tahu mau khotbah apa. Nah, sekarang di khotbah aku modifikasikan buat kamu. Waduh, seneng banget saya saudara. Saya paling seneng itu kalau sudah persiapan, tahu di atas mimbar, Tuhan berkata, tidak usah pakai persiapanmu, pakai otak kasih tahu. Nah, itu lebih seneng saya. Kenapa saudara? Itu menjadi tes saya. Apakah selama ini relationship saya benar
atau enggak? Kalau enggak usah ngomong nih saudara. Kenapa? Karena firman bukan karena kau ahli dan bisa. Firman itu karena the anointing God come to you. Kalau saudara mengerti ini, dan bukan hanya itu, waktu diberitakan, itu jadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mau menerima. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara buka, judulnya adalah Saulus bertobat. Orang ini itu tidak ada artinya sebenarnya, sudah hancur saudara. Boleh di depan manusia, tetapi bukan di depan Tuhan. Hancur Saulus ini, habis semuanya saudara. Ya, kenapa? Karena dia menjadi buta. Nanti kalau saudara lihat, dari orang yang hebat di mata manusia, di hadapan Tuhan dibuat buta. Saudara lihat di NASA lagi foto yang baru-baru, NASA lagi foto, dia lihat tangannya Tuhan. Saya mau beritahu buat saudara, hari ini menjadi semua serba aneh. Kalau di daerah West panas, di daerah East dingin, tapi di Mediterania, di tengah-tengahnya, itu orang pada mati. Di Illinois sudah 300 orang mati karena dingin. Kemarin ada satu orang Indonesia, student saya berkata begini, Rudy, you know, katanya, dunia ini sudah gila. Loh, kenapa? Masa air mendidih, umuk-umuk, tahu umuk Mbak? Bluduk gitu. Dibawa sama dia, dibawa sama itu orang, dikeluar dari rumah, disiramin ke depannya supaya cair esnya. Waktu disiram sudah berubah jadi salju. Orang tidak mau keluar mati, nggak tahan, keluar mati, sudah 300 orang. Saya mau beritahu buat saudara, bahkan ada satu lagi orang Vietnam, orang Taiwan, student saya, dan dia berkata, Rudy, why the weather is not stable? What happened? It's a lot of people sick and a lot of people die. Why? Why God like that? Wah, dalam hati saya, ini waktunya saya ngomongin orang itu. Saya injilin, karena dia patah-patah Inggrisnya, kita patah-patah, sama-sama nunggu. Kalau mau ngomong sama-sama mikir, saudara. Lucu, saudara. Ya, hold on Rudy, dia mikir. Oke, terus saya ngomong lagi, terus gantian saya, tunggu ya, apa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Tapi saya memberitahu buat saudara, inilah waktunya kita tuh menginjil. Amin. Remember, saya sudah ceritakan yang masuk neraka, seorang pendeta masuk neraka dan surga, bahwa kalau kamu mempertobatkan satu jiwa, engkau menumpuk rumahmu di surga. Jangan pernah rumahmu terbuat dari jerami. Belajar rumahmu harus kau tumpuk dengan emas yang abadi kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Kalau kau mengerti hari ini, is wonderful. Nah, hari ini kita mau belajar. Sekalipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, ingat saudara, kalau kau ada di tangan Tuhan, semuanya serba luar biasa. Ingat, sisir sama tas kresek jadi saksofon. Bayangin saudara. Mulai bulan depan, saya ini bersyukur benar saudara, teman kami datang dari Indonesia, dan dia ngomong gini, Rudy, saya minta sudahlah kamu gak usah pulang pergi ke Indonesia. Terus ginilah, suruh kru kamu shoot television, suruh jemaatmu semua di depan. Loh, saya bilang, Pak, gua enggak punya jemaat nih, yang punya jemaat Tuhan Yesus. Gua mah kacungnya susah ngomong ke kamu, katanya. Ya wis, pokoknya jemaat Tuhan Yesus sudah duduk di depan. Ya terus kamu harus shoot setiap minggu, kasih waktunya 30 menit, langsung kamu potong. Kalau kebablasan potong, tapi kamu tahu 30 menit, dan kamu kasih tahu jemaatmu. Itu kan saya lagi Pak, oh ya, jemaat Tuhan Yesus katanya, supaya waktu 30 menit, waktu kamu ngomong berkata bahwa pemirsa yang mengikuti siaran kita, kamu harus ngomong begitu untuk live channel. Ya, kamu harus sebut itu 3, kasih tahu jemaatnya Tuhan Yesus. Dia tidak berani ngomong lagi Pak Rudy Purnomo. Jemaat Tuhan Yesus itu supaya ngerti, jadi kok banyak kok pakai live channel segala. Nah, jemaatnya supaya tahu dari jemaat itu, jadi diduduk di depan. Nah, mulai bulan depan saya minta kru yang di tempat ini untuk di shoot. Cuma saya berkata pada teman saya ini, dan saya berkata, Pak, kira-kira eligible enggak
dicoba dulu dilihat, karena semua situ TV-nya kan sudah 4G atau 5G, ya nggak tahu. Saya harap kelas-kelas orang-orang kita udah bagus sekarang, menurut saya, tapi nggak tahu menurut dia, kan begitu saudara. Kan beda orang awam dengan orang profesional, saudara. Cara mandangnya kan berbeda. Nah, waktu saya ngomong begitu, nggak apa-apa, nanti kamu kirim dulu. Kapan kamu mau ke sana? Februari, kalau Tuhan berkenan. Februari saya mau ke sana, saya bawa kameranya. Nah, mulai bulan Februari itu, karena saya perginya in the middle kalau Tuhan berkenan, kita dari mulai start Februari itu kita akan rekam langsung dijadiin. Jadi saya minta untuk kru yang di tempat ini direkam langsung jadi CD-nya. Jadi tidak boleh ditunda, karena langsung dibawa. Itu saudara. Jangan kalau numpuk seperti laundry. Nah, pakaiannya numpuk, ayo nyuci ntar hari Sabtu gitu, ditunggu lagi Selasa, entar hari Sabtu, sampai hari Sabtunya melihat tumpukannya sudah banyak, mau ngerjain males. Nah, jadi langsung cek, jadi apapun yang saudara minta untuknya kita akan beli. Bisa anda bisa, pokoknya harus beli. Kenapa? Ingat loh saudara, penginjilan itu menumpuk kita di bata di kerajaan surga. Nah, jadi saudara kan nggak bisa nginjil, saudara nggak bisa pergi, bisanya nginjil kan daerah sini. Siapa tahu lewat ini semua orang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Nah, makanya usahain jangan telat. Duduk di depan, pakai ginju sedikit supaya siapa tahu saudaramu, itu saudara gua, kamu nongol di TV loh, jadi berkat loh. Kamu sudah serius ya sama Tuhan. Oh iya, siapa tahu saudara, hanya perkataan begitu saja sudah mempertebalkan orang saudara. Saya masih ingat salah satu direktur Penny, ya, waktu main, waktu terjadi krisis tahun berapa itu, dia ngelihat teman saya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, hanya ngelihat toh. Dia orang yang tidak pernah percaya akan Tuhan, datang ke bank sama-sama, terus dia melihat, "Hei, kamu jadi pendeta?" Iya. Aduh, tolong Tuhan aku krisis nih. Hari itu juga di tempat kantornya terima Tuhan Yesus. Saya masih ingat, saudara, ada orang teriak-teriak di mobil, anak kecilnya teriak-teriak begini, saudara. Nggak taunya apa, lihat orang di dalam mobil itu lagi doa. Orangnya tuh berhenti doa, selesai anak kecilnya yang teriak-teriak itu tangannya melambai-lambai begini, disuruh mampir gitu, dia berhenti, orang yang dalam mobil itu juga berhenti di tengah jalan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan juga seluruh keluarga. Pak, Ibu, we don't know kapan Tuhan mau menggunakan kita. Yang paling penting, bersiap-siaplah. Apapun situasinya yang tidak mungkin buat Tuhan, yang tidak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Amin. Hari ini makanya kau harus siap-siap. Kita tidak tahu kapan mau dipakai. Seperti Rasul Paulus hari ini. Kok saudara lihat ya, jadi bulan Februari tolong di-shoot langsung, masuk yang di depan begini lebih enak, jadi disorot saudara. Biar nanti kan penuh kan nggak malu-maluin di Indonesia puluhan ribu miracle santai masuk. Wih, dia bilang, "Loh, bangku-bangkunya kok tinggal bangku-bangku doang dari mana orangnya?" Saudara, kan dia tidak tahu nantinya akan jadi 1000 jiwa. Amin. Ya, kalau semuanya di depan orang, wih penuh bener, pada di belakang koplong-koplong saudara. Tapi yang di depan penuh semua, kan begitu saudara. Nah, saya mau beritahu buat saudara hari ini supaya kita mengerti apa yang nggak mungkin buat Tuhan, apa yang nggak mungkin buat kita, mungkin buat Tuhan. Nah, yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam, ya, membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya mancar di langit mengelilingi dia. Tuh, kelihatannya make sense nggak, saudara, kira-kira? Tahu tiba-tiba mancar dari langit. Cahayanya itu datang kepada siapa? Saulus. Kan kalau kita dengar cerita ini doesn't make sense, bukan? Benar nggak? Ya, orang lagi jatuh, kok datang seperti
Istilahnya seperti dongeng aja ini Alkitab, saudara. Betul kan? Kalau saudara baca ini kan seperti dongeng. Masa iya ya? Nah, saya mau beritahu buat saudara, sebenarnya Alkitab ini itu bicara supranatural. Tidak ada yang natural. Supranatural. Tapi kalau kita ceritain secara supranatural, kita tidak percaya. Halo? Loh, bingung kan saudara? Kadang-kala itu kita menyaksikan apa karyanya Tuhan, tapi kita baca karyanya Tuhan. Kan aneh saudara. Kalau kita baca Alkitab, kita harus percaya. Sebab Alkitab berkata tidak ada yang mustahil. Nah, gimana caranya ketika ada mustahilan itu ada pada kita, supaya kita bisa buat hal yang tidak bisa dibuat orang luar, orang yang non-Kristen, bisa saudara buat. Banyak sekarang orang non-Kristen ingin tanya dan belajar. Ini satu orang ini yang saya sering kali khotbahin saudara, yang selalu PKI itu saudara. Dia bisa berkata sekarang, puji Tuhan. Nah gitu dong saya bilang, puji Tuhan. Semenjak aku bantu gereja, wah saya bilang, bos, boleh saya ngomong? Boleh. Kau jangan bilang bantu gereja, seharusnya kau lakukan untuk Tuhan. Oh gitu ya? Iya, kamu bisa hidup, kan aku PKI. Loh, nah kamu kok udah bilang puji Tuhan? Iya benar juga. Kadang kala kita ngomong, kita nggak bisa mikir, saudara. Lalu apa yang dibuat orang itu? Semenjak aku di sini, aku ngasih ini, aku ngasih itu, aku buat ini, buat itu. Sekarang gajiku dilipat 2 kali lipat. Aku mau keluar di tempat yang lama. Orang PKI loh, saudara. Orang PKI kemarin barusan. Ujungnya yang terakhir dia ngomong apa? Doain. Loh, ya orang PKI loh yang gak percaya Tuhan. Ujung terakhir ngomong, doain aku. Doa apa? Aku bilang, supaya diinterview sekali lagi. Loh ya ampun, supaya 2 kali lipat minta sekali lagi. Loh kan boleh dong minta. Wah, aku bilang, lu serakah. Kan PKI. Dia bilang gitu. Anaknya orang ini pintar saudara. Oke ya, aku gak sure ya, saya bilang. Cuma kalau itu udah jatahmu, ya terimalah itu jatahmu. Jangan begitu. Aku janji, kalau aku ini diterima, minta yang kedua. Jadi sudah dikasih semua, dia mau nambah sedikit, mau nambah 20% lagi. Bayangin, sudah 2 kali lipat Pak. Memang dia pintar otaknya. Profesor Pak, pintar bener ya. Dia mau nambah lagi 20% lagi. Gila. Dari mana? Dinaikkan vacationnya, benefitnya, insurannya, supaya aku gak bayar insuran tinggi-tinggi. Tapi ingat, aku akan bantu gereja. Jangan, sudah seharusnya kamu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya oke lah. Waktu saya pulang, saya ingat perwira Kapernaum. Ingat saudara, perwira Kapernaum itu, dia punya bawahannya sakit. Dia berkata seorang yang di atas, seorang yang hebat. Dia malah ngomong gini, aku tidak layak nerima kamu di rumahku. Perwira Kapernaum itu ngomong kepada Tuhan Yesus, tapi cukup sepatah kata saja kamu katakan, maka hari itu juga bawahanku akan sembuh. Saya memberitahu buat saudara, hari ini kita tidak perlu banyak macam hal. Satu hal, jika kita mau berubah dengan sungguh-sungguh di tahun 2014, perkataan Tuhan akan jadi berarti dalam hidup kita. Akan bermanfaat dan bermakna dalam hidup kita. Nah, gimana caranya kita bisa mengalami seperti Saulus alami? Kita selesaikan dulu saudara ya. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Ia rebah, sesudah melihat cahaya itu rebah ke tanah dan kedengarlah oleh suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau? Bayangin, yang pertama sinar itu datang, yang kedua suara perkataan yang audible. Lihat nih, tidak ada orang yang mendengar kecuali Saulus. Dengan hebatnya Tuhan. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat. Bayangin, dengar suara tapi tidak melihat.
Kalau saudara ngerti, kalau saudara tahu, ini hal-hal yang supranatural. Kalau itu terjadi waktu zaman Rasul Paulus, kenapa hari ini tidak bisa terjadi? Sebab Yesus tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Makanya kita ini harus minta hal-hal yang supranatural. Gimana caranya saudara bisa menerima hal-hal yang supranatural? Kadangkala ini kita sudah didoktrin sama Amerika. Dikit-dikit sakit panas, Teranol. Kenapa? Dikit-dikit sakit panas, perjamuan kudus. Gitu loh saudara. Dikit-dikit sakit panas, doa. Dikit-dikit sakit panas, puasa. Lu kan yang gila-gila. Lu sakit panas malah puasa. Harusnya makan puasa. Loh iya, saya bersyukur sampai detik ini belum makan loh saya saudara. Ya tadi nyetir. Saya sudah mau makan, betul-betul sudah mau makan. Sudah pinggang udah pegel, karena nyetir ya saudara. Orang berkata, bagi ginjal. Roh Kudus berkata, siapa yang membuat ginjal? Lagi nyetir nih. Kamu tidak boleh buka sampai sore jam 5 baru boleh. Udah, saya terusin aja. Saya minta supaya saya tidak nyentuh, nggak ditawarin apa-apa pokoknya. Bener, saya tidak nyentuh, nggak ditawarin apa-apa. Sama sekali. Isi saya bilang, nggak buka. Dah, selesai. Biasanya kalau udah ditawarin McDonald atau yang yang membuat ngecas itu langsung ambil aja, langsung sikat saudara. Emang pegel bener saudara, pinggangnya pegel sekali. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, saya belum buka jam 5. Saya yakin dan percaya, setiap perkataannya tidak asal diucapkan, tetapi punya arti dan sesuatu yang harus kita dengar. Kalau kau dengar hari ini, saya yakin dan percaya, supranatural itu akan turun dalam hidupmu. Saya percaya hal-hal yang supranatural, saudara. Kenapa? Karena seringkali saya mendapat hal-hal yang supranatural. Betul-betul hal-hal yang supranatural. Nah, gimana caranya hal-hal supranatural itu bisa terjadi? Seperti Rasul Paulus ini. Yang pertama, buka di 2 Korintus 5. Ya, jadi saudara baca. Yang pertama 2 Korintus 5 ayat ke-17. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Yang pertama, kalau saudara mau mengalami hal-hal yang supranatural, saudara, yang Kisah Rasul 9 di garis bawahi ya saudara, atau dikasih batas maksud saya ya, 2 Korintus 5 kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah baru. Saudara sama saya sudah ada di dalam Kristus. Saudara harus menjadi ciptaan baru. Kenapa harus jadi ciptaan baru? Saudara bukan rosokan lagi. Saudara sama saya bukan bekas, tetapi baru. Kalau saudara tahu baru, berarti baru itu adalah fresh. Apa bedanya? Saya enggak promosi ya saudara. Apa bedanya In-N-Out sama McDonald? Freshnya baru. Karena In-N-Out itu fresh, sedangkan McDonald enggak fresh. Saya mau beritahu itu bedanya saudara. Bukan promosi, enggak, saudara lihat ya. Dia fresh. Dia enggak disimpan, di fresh hari itu aja dibuat. Enggak laku dibuang semua, saudara. Enggak dimasukin di frozen. Nah, itu tanya si Yakub kan pernah kerja di McDonald. Dia berkata begini sama saya, dagingnya enggak enak bu. Kadang-kadang enggak kurang gini, kurang gitu. Enggak fresh saudara. Tapi kalau In-N-Out fresh, kita ini namanya ciptaan baru dibuat Tuhan apa? Fresh. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu mau lihat hal yang supranatural, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jangan kamu ambil, yang lama sudah busuk. Makanan yang busuk jangan pernah kau makan, akan sakit perut. Hal-hal yang sudah busuk, hal-hal yang sudah tidak digunakan, jangan kau tarik lagi dalam hidupmu. Itu akan membuat kamu menjadi dosa. Halo? Kalau kau mengerti ini, kau mengerti hari ini sekarang. Sesungguhnya yang baru, artinya buat apa lagi? Kalau yang baru sudah datang, kenapa kamu mau menggunakan yang lama lagi? Kamu buang dong. Kadang-kadang mohon maaf ya saudara, kalau yang udah tua-tua itu suka ngumpulin. Benar nggak? Ngumpulin sedikit atau sedikit atau. Terus saya lihat mama mertua saya kecil-kecil sampai anaknya berkata, "Mi ngapain dikumpulin?" Nggak apa-apa, dipungut kumpulin.
Saya perhatiin ngapain? Ditumpu-tumpu, apa aja dikumpulin, sampai tinggi. Nah mau dibuat apa cucu kan nggak pikir, nggak ngerti mau dibuat apa. Tapi seneng aja ngumpulin. Saya buat beritahu buat saudara, kita ini kalau sudah dibuang, sudah nggak dipakai, jangan dikumpulin. Lebih baik dimasukkan sampah supaya tidak muncul kembali. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saya mau beritahu buat saudara, kalau kehidupan lamamu sudah saudara buang, jangan kau tarik balik. Karena itu akan membuat kamu membuat dosa dan membuat Tuhan sedih melihat saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu Tuhan maunya saudara gunakan dengan yang baru. Karena yang baru itu akan membawa saudara melihat sesuatu yang disebut supranatural. Karena Allah memberikan segala sesuatu. Kalau Tuhan memberikan segala sesuatu, saya yakin dan percaya Dia tidak pernah memberikan segala sesuatu secara flash. Dia memberikan segala sesuatu secara supranatural. Ayo contohnya, coba ayo. Dikasih apa? Berkat. Berkat itu bisa jadi supranatural, saudara. Contohnya, kamu tidak bisa terima kerjaan, orang sepi semua, susah. Saya ingat siapa itu ya, Ibu Novi. Nah, sudah kan pernah kesaksian. Waduh, dipecatin. Wih, bingung loh, dipecatin malah dinubuatin naik pangkat. Loh ya apa katanya? Bingung dia. Dia kendel ini pendeta ini. Oh banyak dipecatin kok disuruh atau naik angkat. Udah dipanggil ya didekan aja. Karena dia temannya satu dipecatin, yang satu dipecat juga. Tinggal dia dipanggil. Saya mau beritahu Pak Suara, nggak taunya dinaikin pangkatnya. Berkat itu sebenarnya kalau saudara meninggalkan sesuatu yang lama, yang baru itu pasti supranatural. Cuma sayangnya kita tidak mau ambil yang baru. Kita lebih demen yang lama. Contoh, saudara dikasih baju yang baru sama bajumu yang lama. Saudara mau pakai yang mana? Saya yakin dan percaya, saya seneng pakai yang lama karena enak. Nggak, sudah comfortable, sudah enak. Yang baru kurang ini, aduh kadang merahnya. Kenapa? Karena belum kamu pakai, karena baru sekali. Coba kamu pakai sama lamanya. Berapa lama yang lama kau 10 tahun, coba yang baru kau pakai 10 tahun. Jadi comfortable, saudara. Sama saya ngajari main badminton. Ngambil badminton kok seperti engklek. Larinya seperti engklek. Lah gimana, mana bisa lari kok, saya bilang. So saya ajarin lari, saudara. Saya ajarin lari. Dia berkata, wear. Ya wear, karena baru pertama dia pakai. Coba kamu pakai terus. Kasih waktu 3 hari kamu pakai. Nggak usah seminggu, 3 hari. Are you sure, coach? Yes, sure. Dia gunain, jadi dia nggak engklek lagi. Begitu dia pakai terus 3 hari, setiap hari dia latihan pakai jurus itu, pakai langkah itu. Dia berkata, so fast man right now. Everybody say I'm fast now. See? Karena kita tidak mau gunain. Kita masih demen dengan yang lama. Lah kalau kita mau minta hal yang supranatural, yang pertama, saudara harus apa? Fresh. Yaitu saudara harus ada di ciptaan baru. Kalau saudara tidak ada di ciptaan baru, saudara tidak fresh. Karena saudara tetap manusia lama. Waktu saudara fresh, saudara akan melihat yang namanya hal-hal yang supranatural. Makanya waktu yang dikasih yang baru, tolong dipakai dan digunakan. Jangan hanya dipajang. Kenapa saudara? Kenapa saya bersyukur kalau dikasih baju, kasih apa, wah seneng saya. Kenapa? Saya dapat yang baru. Selalu saya buka yang lama, saya kasih Salvation Army. Halo, istri saya paling demen itu. Dapat baru lagi, dapat lagi. Yang lama diambilin semua. Diambilin semua, dikasih Salvation Army. Contoh yang kedua, saya tuh senang kalau ada orang ngomong gitu, saya perhatiin, jadi bahan khotbah, jadi bahan khotbah. Tugas saya cuma memperhatikan orang aja. Kenapa, so? Jadi bahan khotbah saya, senang saudara. Bahan khotbahnya itu memberikan inspirasi. Contoh nih, badan saya ini kan sudah kurus, saudara. Udah kurus bener, saya ini kurus banget tak saudara. Saya terakhir kaget, saya 210, begitu ditembang 206. Wah, fast, wah. Apa yang terjadi saudara? Suatu ketika saya dapat kado, waduh seneng banget saya.
Aduh, thank you, dikasih. Kogun, happy birthday. Yes, saya bilang. Saya lihat baju, wah, yang lama buat Salvation Army. Begitu saya lihat ukurannya, wah, 18,5. Badan saya sudah jadi kurus nih, saudara. Begitu dipakai, omblok. Lihat, saya mau beritahu buat saudara, kalau saya pakai, enggak pantas. Jangan kamu mikir, wah, kekurusan, jadi makan lagi. Yang banyak tambah gede lagi supaya ngepas bajunya. Itu sih wrong. Halo? Ngerti maksud saya, saudara, apa yang saya katakan? Waktu kamu dikasih yang baru, kamu berkata, ini terlalu besar. Letakkan, ganti. Karena kamu tidak akan pernah mengambil yang lama, masuk lagi ke badanmu. Kamu tidak akan menjadi gemuk lagi, hingga gara-gara satu baju itu, hingga kamu mau ngepasin dengan baju itu, saudara. Saudara harus datang dan saya berkata pada orang itu, friend, sorry, I thank you, bener kamu kasih ini. Kenapa? Cuma oblok. Saya nggak bisa masuk. Oh iya, lupa. Kamu udah kurus, iya. Tuker boleh nggak? Iya, tuker. Begitu diganti, yang pas, jadi pas, saudara. Saya tidak mau membawa yang lama masuk lagi ke tubuh saya. Saya tetap menggunakan yang baru. Sebab yang baru itu price. Amin. Kalau kau mengerti hari ini, saudara, yuk, Tuhan memberikan sesuatu yang baru, bukan weird. Tuhan memberikan sesuatu yang baru untuk melihat hal yang supranatural. Yang kedua, ya, kan belajar salah. Yang kedua, kita buka di Matius 9. Ya, jadi saudara learn dan belajar lagi. Kita sama-sama. Jadi saya mengupas sesuatu yang baru buat saudara. Ya, simple tapi sulit untuk dilakukan, saudara. Matius 9. Jadi yang pertama fresh ya, saudara, supaya saudara bisa melihat hal-hal yang supranatural. Matius 9 ayat yang ke-16. Tidak seorang pun ngapain? Menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besar koyaknya. Kalau saudara tahu bajumu itu sudah lama, sudah usang, terus saudara lihat baju itu kegedean, lalu saudara potong baju yang baru itu, kau tempelkan kepada pakaian yang lama. Mungkin yang lama itu udah sobek, kamu tempelkan, oke, anggap aja itu selesai. Pertanyaannya, bagus dipandang nggak baju yang lama? Enggak kan? Tambal. Sedangkan baju yang baru jadi apa? Jadi rusak, jadi berlubang karena dipotong. Kamu tempelkan di tempat baju yang lama. Saya mau beritahu buat saudara, baju yang lama itu tidak boleh ditempel dengan apapun. Baju yang lama harus dikubur dalam-dalam dan tidak boleh tumbuh lagi dalam hidupmu. Kalau saudara tidak pernah mengubur dan tidak pernah buang, itu akan menongol dan akan menghantui dan menggerogoti hidupmu. Jadi baju yang lama itu betul-betul tidak boleh dijamah lagi. Baju yang lama itu harus disingkirkan. Apa yang arti baju itu? Ada dosa kita. Kalau saudara tadi sudah ada di ciptaan yang baru, fresh, saya beritahu dosamu tidak boleh ada lagi. Contoh, seringkali kita kalah dan jatuh dalam dosa yang sama. Yes or no? Kalau itu terjadi, berarti saudara dan saya belum bertobat. Arti bertobat adalah fresh. Artinya apa yang Tuhan kasih kepada saudara, saudara terima. Setelah saudara terima, dosamu enggak boleh diambil karena itu baju lama. Atau yang fresh itu kamu tempelkan pada bajumu. Jadi seperti nyanyian Daddy Dores, madu di tangan kananku, waduh, racun di tangan kiriku, aku tak tahu mana yang akan ku pilih nanti. Loh gimana saudara? Kalau saya maju tanganmu, kananmu, tangan kirinya juga maju. Saudara nggak bisa. Yesus mau, setan juga mau. Nanti waktu mati bingung. Di surga tidak diterima, di neraka juga tidak diterima. Ngambang. Mau masuk neraka bingung. Nggak ada tempat, tambah sengsara lagi. Saya mau beritahu buat saudara, hari ini hidup manusia hanya ada dua pilihan.
Terima atau tidak? Panjang, pendek, tinggi, rendah. Tidak ada tinggi setengah rendah setengah tinggi. Tidak ada. Tidak ada istilahnya hitam, putih. Saya masih ingat. Saya dulu adalah orang yang tidak pernah percaya nubuatan. Tidak pernah percaya nubuatan, saudara. Ingat ya saudara. Kalau yang begini fresh nih saya senang. Jadi semuanya diingetin semua sama Roh Kudus sendiri. Saya tinggal share aja sama saudara. Saya itu dulu nggak pernah percaya dengan nubuatan, asal gombal. Suatu ketika datanglah Envander dari Afrika. Datang, kami masih belum pegang mimpin seperti ini saudara. Enggak, kami datang aja. Song leader diminta sama pengurus gereja. Oh ya, Ibu Nina, song leader loh. Ya, song leader. Selesai nih. Tiba seorang Ibu Afrika itu, Nabiah, naik ke mimbar. Who is the ladies in the front before me? They lead the song. Oh, Nita. Hey, Nita, God said to you. Gue bilang, what is this? Saya bilang, Mam, tenang aja. Ngomong kosong lah. God said to you, kamu ndak black, kamu ndak white. Sekali kamu ngomong A, ya A, B, ya B. Jadi tidak pernah tengah-tengah, tidak ada kompromis. Isi saya sudah lihat ini. Dalam hati saya, benar juga. Ngomong cedet. Kau tegas, kau lantang. Kalau kamu ngomong, mulutmu seperti pisau. Itu, dari mana dia ngomong? Kamu tidak kompromis orangnya. Iya, kamu katakan dia. Tidak, katakan tidak. Kamu tidak pandang siapa itu orang. Mulai nangis isi saya. Gue bilang, kenapa kamu nangis? Gue bilang, cuma dibilang gitu. I don't know. Saya bilang, terus dia nubuatin satu, nubuatin ayah. Saya mikir, temen lah itu mungkin. Tidak percaya, saudara. Saya tidak percaya. Nah, apa yang terjadi? Selesai kebahagiaan. Terus dia diomongin sama vendornya. Itu, dia ada kasetnya. Ada kasetnya, jadi nih dengar. Ini bakal terjadi dalam hidupmu. Keren bener, saudara. Dia ngomong seperti itu. Dalam hati saya, ya gue disuruh beli aja, nggak apa-apa lah gue beli. Berkati, siapa tahu gue tidak dapat diberkati balik. Kan begitu. Selesai nih. Nah, anak kami itu waktu itu masih 2, Geri sama Ekel. Nah, si Ekel ini masih anak-anak tidur. Saya pergi ke gereja yang satu lagi, itu orang ada di situ lagi. Nah, saya bilang sama si istri saya bilang, ayo masuk. Dia lagi paling puter kaset, nubuat, habis itu beli. Saya mikir, enggak kamu udah datang, ya anak saya kan, anak kamu kan tidur, kamu yang itu kan, yang mimpin lagi, ya sudah kamu sono lah, gitu, mau disuruh mimpin lagi, mimpin lah, aku tungguin, ayo masuk, gitu. Ini anak tidur, ya udah bangun masuk ya. Nah, istri saya masuk, anak saya bangun. Biasanya anak kecil kalau disogok pasti mau, ya kan? Saudara kok lagi kesel, lagi sibuk itu senjata saudara nonton TV. Biar padahal TV di kau larang, betul nggak? Kalau nggak main game. Kalau udah capek saudara udah kasih disogok begitu, anak kecil langsung iya aja, betul nggak? Kalau enggak, gue kasih permen, ya seneng dia. Saya juga begitu. Begitu dia mau turun, bingung saya, kenapa lu turun? Gue bilang, mami, Dedi punya permen. No, I want mommy. What mommy? Mami itu tidak bisa. Pasti permen, nanti saya kasih makan permen. No, padahal anak itu suka permen. Mana ada sih anak gak suka permen, saudara? Dan itu manis tuh, kembang gula. Paling seneng, saudara. Gak mau. Nangis tuh kejar-kejar, saudara. Keras tangannya. Iya. Daripada nanti ada orang datang kan malu kita. Ya udah, saya bawa. Waktu saya bawa, saya duduk, saya tidak mau depan-depan, paling pojok, paling belakang. Yes. Selesai. Habis selesai, dia ngomong apa? That's you! Katanya. Padahal isi saya di depan. That's you! Nunjuk saya, you. You? No! You! Katanya. Wah, saya ditunjuk dah. Ya, apalagi. Dia berkata, kamu bagaikan sebuah lembing. Tuhan akan lemparkan kamu dan akan nancep pada satu tempat.
Dan di mana tempat itu kamu udah sukai. Wah, kurang ajar ini. Pasti ada yang ngomong nih. Karena Yesus tinggal di Amerika, saudara. Mana nggak mau. Pada isi saya berkata, ini tempat kita. Oh no way. Amerika sulit. Kenapa? Ngomong Inggris. Dia nggak ngerti. Mau apa? Tuh, kalau saudara tinggal di tempat tinggal, saudara nggak tahu bahasanya. Mabuk lu saudara. Urusan apa-apa nggak ngerti. Tapi ada bersyukurnya juga. Waktu orang minta-minta, money, minta duit katanya untuk beli gas. Wah, Inggris? Mau jadi nggak jadi minta saudara. Keren lah. Ada untungnya juga. Kalau penawaran, untungnya cuma itu penawaran. Dia ngomong, you understand? Sorry, no. Tidak. Paling aman kita saudara. Tapi kalau ngurus apa-apa, wah seperti lolo, bete, bodok tolong. Bingung dengan suara Inggrisnya seperti cetar seperti petir aja yang kita dengar. Waktu dia ngomong itu dia berkata, Tuhan sudah mempersatukan kamu berdua dan kamu harus taat dengan panggilan itu. Tuhan akan memberikan kau the big ministry in your life. Tidak seperti sekarang. Saya dengar tahu dari mana. Dan apa yang kamu lihat hari ini itu akan terjadi dalam pelayanan. Wih, benar saudara. Saya mikir, kok bisa ya? Pantas isi saya nangis. Air mata saya hampir keleleh. Saya pikir, ini sakti benar ini orang ini. Cuma ngomong ini mungkin seperti itu bisa membuat orang hampir nangis. Saya pikir, hebat itu orang. Gua baru ngerti, gua sadar. Benar saudara. Tak lama kemudian kasetnya terus yang lain-lain saya nggak ingat saudara. Yang ini yang pertama itu. Jadi gue padahal nggak percaya jadi percaya hari itu. Kenapa saudara? Satu hal, saudara, jika engkau bertobat, engkau nggak bisa mengambil pakaianmu yang lama. Kau guntingkan, kau ambil pakaian yang baru untuk sambal sulap. Hidup hanya ada dua pilihan, ikut Tuhan atau ikut setan. Selesai. Saudara tidak bisa ada di tengah-tengah. Saudara ngerti maksud saya? Kalau saudara mau lihat hal yang supranatural, itu ikut Tuhan Yesus. Kalau saudara mau lihat hal yang duniawi, kau cari setan. Saya kasih contoh. Saya ini punya satu orang yang dimana Tuhan itu memberkati dia banget, memperhatikan hidupnya sampai nasibnya. Dari hari ke hari, dari hari-hari ke mundur. Dan akhirnya saya berkata, datang ya ke gereja. Puji Tuhannya orang ini di jamaah Tuhan masih respect dengan kami berdua bersama istri. Dia datang. Waktu dia datang, dia bilang, kok kamu jadi begini? I hate Christian. What? Kamu ditolong Tuhan hingga jadi begini kan? Kasih Tuhan yang besar. Jadi, why? Kenapa kamu tinggalin Tuhanmu? Sesudah Tuhan membuat kamu seperti ini. Dia tidak ngomong. Tak lama kemudian muncul si boy datang. Wah, orang putih. Oi darling, peluk sana, peluk sini. Ayo. Saya bilang, my friend, remember what my wife talked to you. Dia diam. Kamu akan siapkan peti mati itu 2 kali 2. Kaget dia. Itu kan mimpinya sebelum terjadi, bukan? Jika engkau tetap hidup di dalam itu, kau akan habis, Pak. Percaya. Hidupmu dan perkataanmu sudah berbeda. Kenapa saudara? Dia ambil lagi yang lama. Dia juga mau yang baru. Lalu yang baru dia potong. Dia tempel. Yang kiri mau racun, yang kanan mau madu. Jadi dores. Jadi kiri kanan mau setan, mau Tuhan, mau mati kagak diterima sama-sama selalu. Mati di tengah-tengah. Saya memberitahu buat saudara hari ini, yuk kalau kita mau minta hal yang supranatural, saudara sama saya harus apa? Decide. Mana yang kamu pegang? Tuhan atau setan? Makanya banyak anak-anak Tuhan confused sama Tuhan. Berdoa! Tidak dijawab-jawab.
nangis, marah, ngambek. Oh minta, tidak dikabulkan. Justru orang lain yang tidak minta, malah dikasih, saudara. Kita marah, kita kesel, kita buat sesuatu. Saya beritahu ke saudara, yang lama jangan kau potong, yang baru kau tempelkan pada bajumu yang lama. Saya mau ngajak saudara hari ini, kau harus decide, apapun keadaanmu, tetap pakai yang baru. Amin. Apapun situasimu, tetap pakai yang baru. Karena yang baru itu adalah sifatnya fresh. Makanya waktu insuran itu datang, kami mau coba collect semua insuran untuk seluruh gereja. Karena untuk, saudara ya, karena untuk insuran ini sangat important sekali. Saya berusaha, saya ngomong sama orang insuran berkata ini. Kan mungkin Ibu Jini juga insuran ya. Ya. Dia berkata, it's hard, Rudy. I want help, but I don't have power.